aja. Belum ada uangnya. Belum ada duitnya. Pakai stabilizer aja udah bisa, ngapain pakai itu lagi. Oke, buat teman-teman, perkenalkan saya GF Rainstein Dayak. Tetap subscribe channel Iqbal Family agar like, komen, dan subscribe-nya semakin banyak. See you. Thank you. Keseharian saya sebagai guru, Pak. Guru olahraga. Ya. Dari itulah saya dapat titisan untuk menekuni dunia olahraga. Akhirnya jadi pengurus olahraga. Pernah saya lama di KONI, saat ini masih memegang cabang olahraga. Jauh ini ya, tapi kontennya isi konten saya itu ada olahraga di situ, ya. Saya lama di KONI, kemudian saya pegang salah satu cabang olahraga, masih ketua umum di kota, kemudian di provinsi masih wakil ketua, dan saat ini masih saya pelatih salah satu pelatih PON Kalimantan Timur, dia mendapat medali emas kemarin. Alhamdulillah. Ya, itulah perjalanan kita yang penuh dinamika. Akhirnya ketemu di sini, bakar-bakar ikan, makan-makan. Pak Habib juga bilang saya, Bedar, kita kapan ketemu dengan teman-teman yang dari Tenggarong? Saya agendakan aja, saya siap, ya, saya siap. Insyaallah, dan alhamdulillah saya kemarin bilang Pak Habib, kita kesana-sana dulu cari ikan. Tapi saya pikir ternyata di Luokulu banyak ikan. Jadi ikannya Luokulu juga yang kita bakarin di bawah. Jadi ikan Luokulu kembali ke Samarinda, balik lagi ke Tenggarong sini. Saya kemarin ada di apa itu namanya? Dekat itu loh Pak. Kantor polisi sana, polsek gitu ya. Ada kerambah di bawah jalan. Sekitar berapa meter dari polsek gitu ya. Situlah kemarin sampai jam 1. Tapi namanya kita belum terlalu kenal. Kita nggak bisa ngasih informasi kami ada di sini. Nah, tapi setelah ini, alhamdulillah mungkin bisa bersambut semuanya, Bapak Ibu. Ya itu mungkin ya harapan saya ke depan dibuat edisi-edisi. Anggota kita mungkin begini aja. Mungkin suatu saat saya pengen ke depannya itu kita nyewa bis ke Balikpapan, kita Tanah Merah atau mana ya? Ke Balikpapan, ngumpul sama-sama. Iya kan? Bakar-bakar ikan atau apalah judulnya, dikasih judul aja deh, pokoknya menarik lah dibuat itu, ya kan? Kalau misalnya kayak apa anggarannya, wah itulah kita kumpul-kumpul seperti ini, ya kebersamaan. Kalau ada yang lebih, misalnya bisnya berapa? 3 juta, mungkin ada yang lebih sedikit rezekinya, oh ya saya 1 juta, yang lain ngumpul-ngumpul, nah dapat bisa, biasa. Yang penting komunikasi di antara kita, itu yang paling utama Bapak Ibu ya. Yang paling utama sekali saya katakan adalah kekeluargaan kita, keakraban, itu yang perlu kita bina. Sebab apa? Bapak ke Tenggarong, saya ke Tenggarong, ada teman. Bapak ke Samarinda, ada teman. Nah, mungkinlah kelaparan kalau ke Samarinda. Hubungi aja si A, si B dan sebagainya. Atau kebetulan mobilnya mogok atau motornya ya, tengah malam, insya Allah bisa kita sambangi, kita tangin gitu kan. Nah itulah fungsi daripada pertemuan-pertemuan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah difasilitasi apa namanya, berikan tempat. Jadi Pak Habib kemarin Pak Idar kita ke apa sih, Taman Gubang ya, tapi Dermaga Gadis kita nyampainya. Nah kita nggak tahu, ternyata katanya di Gubang di sebelah ya. Nah itu kita nggak tahu, hanya yang kita kenal adalah ya gitu loh Bu ya. Jadi inilah dinamika daripada perkembangan waktu ya. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Yang sudah mendapat apa namanya Pak? Monet ya? Monet itu apa ya? Enggak, monet itu monetisasi berasal dari kata money mungkin ya. Money, tulisannya money. Duit. Yang saya punya sekarang itu adalah money. Saya punya, tapi yang dapat dari sini belum. Mudah-mudahan bisa dapat nyusul ya. Saya Bapak Ibu, mohon maaf kami dari Samarinda mungkin hanya beberapa ya. Tapi kami akan berupaya untuk mengembangkannya. Saya belajar dari Pak Habib, itu pun saya sambil lalu aja. Pak Habib kayak apa sih? Akhirnya saya isi konten-konten. Saya kan senangnya berburu Bapak. Senang berburu, bukan berburu apa aja, semuanya saya bisa buru, termasuk berburu dolar. Nah, dolar ini bisa kita buru lewat
channel ini. Saya rasa itu ya Bapak Ibu, mohon maaf jika saya salah. Saya keliru, yang jelasnya mari kita bersama-sama mendayung sampan YouTube ini bisa sampai ke muaranya yang mana dapat monetnya dia. Amin. Ya, sambil saya belajar juga sama bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ya, sebab apa? Kalau lihat usia, memang saya tua tapi jiwanya masih muda. Kenapa? Kan usianya masih sudah 50 berapa gitu loh Pak ya. Jangan salah ya. Semakin tua itu semakin punya semangat. Boleh semakin tua semakin letoi, loyo, lunglai, lesu, letih, lemes jadinya. Bisa. Jadi kita harus punya semangat Bapak Ibu. Dengan semangat itulah yakin dan percaya dunia bisa kita tembus. Ya kan? Ya. Itu Pak Bib ya. Nama saya sekali lagi Muhammad Idar, nama channelnya juga seperti itu. Cari-cari aja kalau ada olahraganya hoki itu sudah Pak. Ya terima kasih Pak Bib. Terima kasih Pak. Iya, assalamualaikum. Iya, katanya ada bonus. Jadi kalau bonus itu reward daripada hasil pon saya kemarin di Papua, alhamdulillah kami dapat medali emas, 1 emas 1 perak. Anggaran pemerintah rewardnya keluar di APBD murni 2022. Saya nggak tahu apakah di Maret atau apa. Mudah-mudahan dapat dan kita mungkin bisa kumpul-kumpul lagi seperti ini. Amin. Iya, yang penting Pak Habib ya kreatif. Pak Habib kemana? Kita ketemu lagi di Tenggang. Nah, sudah. Saya rasa itu ya. Bisa juga ya dari tempat lah. Mungkin masih ada Tenggarong kali Pak ya. Selain daripada sini ya. Masih ada, masih banyak ya. Siap. Nah, kita siap menelusuri. Terima kasih Pak Habib ya atas kesempatannya. Ya, terima kasih kepada Bapak Idar. Jadi kami sampaikan bahwa ini konsumsi banyak beliau yang menyumbang ya. Terima kasih. Mungkin berikutnya kami bisa mendengar dari channel-channel yang sudah monetisasi seperti Mas Helmi, siapa lagi yang sudah monet? Selamat Muji. Nah, jadi mohon bisa membagi pengalamannya sampai monet, sampai bisa menghasilkan cuan yang bisa bermanfaat bagi dirinya, bagi pegawainya kalau memang ada pegawainya. Kami persilakan Mas Slamet ya. Sahabat Muji, kami persilakan. Cerita sedikit tentang channelnya biar didengar oleh teman-teman semua yang mungkin masih banyak pemula ya. Jadi motivasi. Mungkin saya ceritakan bahwa yang dari Samarinda ini rata-rata pemula semua. Yang monet baru saya aja gitu. Kalau yang lain masih pemula karena yang anggota yang lama banyak yang sudah kendor. Kami persilakan Mas Sahabat Muji. Selamat siang sebelumnya buat semuanya ya. Mungkin sebelum saya ngomong ada yang bertanyakan langsung aja. Kira-kira apa gitu aja. Daripada nanti saya bingung ngomongnya tuh. Nanti ngomong dulu baru tanya. Udah mulai dari bikin channel, kapan monetnya, mana cari duitnya, kok bisa banyak gitu ceritanya. Jadi awal mula saya bikin channel itu iseng sebenarnya sih. Mungkin teman-teman semua juga ngalamin seperti ini ya. Jadi awalnya itu iseng, kita upload video. Cuman di sini karena pada waktu itu mungkin karena dorongan dari orang tua, akhirnya saya fokus di dunia YouTube. Nah waktu itu sebelum monetisasi itu saya sampai monetisasi itu berjalan sampai 8 bulan ya. 8 bulan untuk ngejar subscribe sama jam tayangnya itu selama 8 bulan. Itu pun juga saya dalangi dengan tidak tidur. Iya. Karena waktu itu belum ada istilahnya, belum segempar sekarang ya, istilahnya tembak-tembakan itu belum ada. Jadi saya sambil dengan hampir ngejar jam tayang itu hampir 24 jam nggak tidur saya. Itu sampai, dan alhamdulillah selama sampai 8 bulan bisa mencapai monetisasi. Untuk ya sampai saat ini sih tepat ada channel yang kepenet juga. Nah, itu sebenarnya saya sayangkan ya. Penjelasannya mungkin nanti. Oh iya, sampaikan aja. Oh iya, kesalahan channel. Jadi
Jadi ya mungkin karena kesalahan saya sendiri lah, karena mungkin saya kurang paham waktu itu ya, karena juga masih bisa dibilang istilahnya saya itu masih pemula juga gitu loh. Jadi apapun yang menurut saya itu bisa menghasilkan dolar, nah itu saya lakukan waktu itu. Jadi emang benar sih penghasilannya tinggi banget. Waktu itu bisa sampai 35 juta. Emang tinggi, tapi resiko sama channel kita. Tuh. Nah, akhirnya dengan pengalaman itu mungkin nanti teman-teman ya mungkin yang tahu atas kesehatan channel sendiri itu teman-teman sendiri, bukan orang lain. Kita minta saran sama orang lain boleh, tapi tetap atas kesehatan channel kita itu teman-teman sendiri yang bisa dijaga. Karena analitik channel itu kita sendiri yang tahu, bukan orang lain. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Untuk mencari subscribe itu mungkin ya yang saya utamakan. Emang waktu itu saya pakai Tubadi. Jadi kerjanya itu saya pakai laptop. Kalau Tubadi itu selama pakai HP saya belum pernah ya, karena saya kerjanya pakai laptop. Setting Tubadinya itu di situ kita nggak perlu ngetik, nanti ya kita cukup ngetik judul berdasarkan judul kita. Setelah itu kita di situ ada setting tag juga bisa di situ. Terus untuk judul yang sekiranya itu mudah dicari sama orang itu di situ bisa. Nah akhirnya dari situ penonton organik itu bisa datang. Karena di situ juga ada yang namanya itu volume pencarian orang. Di situ terbanyak itu kira-kira kita mau bikin judul seperti apa. Misalkan Taman Gubang. Nah jadi kita ambil intinya aja. Jadi misalkan kita perkumpulan di Taman Gubang. Nah jadi di Tubadi itu nanti kita ketik aja Taman Gubang di situ. Nah di situ ada volume pencarian orang itu terbanyak itu berapa. Nah itu nanti tagnya itu kita ambil. Jadi setting tag itu kita nggak perlu ngetik-ngetik manual. Jadi di situ kita ambil semua langsung kita copy, kita taruh di setting tag kita. Mungkin ada beberapa teman yang mungkin belum paham ya masalah setting tag di situ ya mungkin ya. Tapi mungkin saya yakin ya kayak Om Helmi ini pakarnya sebenarnya. Jadi setting-settingan channel itu banyak orang paham lah. Cuman ada beberapa yang mungkin belum paham. Saya jelaskan sedikit masalah setting tag ini tadi begitu. Terus untuk masalah deskripsi itu jangan sampai dikosongkan, karena deskripsi itu juga berdasarkan pembelajaran saya, karena deskripsi itu juga mengandung unsur tag. Untuk hashtag itu juga mengandung unsur seperti itu di deskripsi itu. Pokok intinya deskripsi itu jangan sampai kosong, meskipun diisi seperti apa itu jangan sampai kosong, pokoknya intinya seperti itu. Mungkin cukup? Udah ya. Mungkin ada Mbak? Nggak ada. Jadi mungkin cukup itu ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan aja bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat Mujia ya atas apa yang telah disampaikan. Nanti saya minta izin pada anggota yang hadir, kami nanti minta nomor HP kepada Mas Jeff atau Mas Alif. Jadi kita gabung di grup Digital Tim Sukses, juga gabung di Tenggarong juga, jadi ada 2 grup sehingga makin banyak grup makin baik. Itu Mas Helmi ya. Ya mudah-mudahan bisa mendukung, karena grup yang saya buat Digital Tim Sukses itu sudah banyak anggota yang sudah tidak aktif, sehingga mungkin kita buat anggota yang baru, kita rekrut anggota yang baru sehingga tetap saja eksis baik di Tenggarong maupun di Kaltim secara umum ya. Kalau memang ada CCB ya apa itu konten kreator murni, saya bisa juga gabung Mas Chef nanti ya. Ya silakan nanti bisa di add saya. Nah mungkin yang belum kenal saya, channel saya ada 2 ya, alhamdulillah dua-duanya sudah monet walaupun tidak besar hasilnya karena saya sambil
ya kerja ya. Jadi saya adalah guru SMA Negeri 4 Samarinda ya. Yang mungkin tahu semuanya, channel saya ada dua, Abdul Afif Channel dan Afif Jombang ya. Untuk pengalaman saya selama bikin konten kreator, bulan Agustus 2020 bikin, alhamdulillah bulan Oktober 2020 monet. Itu channel saya yang pertama, hanya 3 bulan saja sudah ada uangnya. Dan channel saya yang kedua 6 bulan ya, sehingga pada bulan Desember baru monet. Walaupun tidak banyak seperti sahabat Muji sampai puluhan juta, tapi ada, setiap bulannya ada. Nah, jadi pengalaman saya untuk mencari subscribe itu dari grup Facebook dulu. Nah, dari grup Facebook itu kan banyak sekali Mas. Jadi silakan gabung di grup Facebook ataupun pakai aplikasi itu kan. Tubadi itu aplikasi. Tubadi. Oh, bawaan YouTube. Oh gitu. Kita itu apa tuh kita ketik Tubadi gitu aja. Di aplikasi kami ada. Oh gitu. Tubadi Mas ya. Nah, karena baik Mas Supli maupun Bu Dewi ini sama-sama pemula ya, mudah-mudahan nanti ada hasilnya, karena itu harapan kita, sehingga dengan uang dari YouTube nanti kita bisa bersama-sama untuk jalan bersama gitu. Amin. Sehingga mungkin kita hanya ngumpul 50 ribuan kah ya gitu Mas Helmi ya. Nah sehingga kita bisa ngumpul lagi. Jadi nanti minta izin kita gabung di kedua grup yang sudah ada, baik itu di konten kreator Borneo, silakan saya di add. Nanti yang anggotanya Mas Jat nanti saya add ke grup saya, sehingga tetap saja kedua grup ini bisa berjalan gitu ya. Mungkin ada Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jet, atau biasa di nama channelnya itu GF Dancing ya. Nah, kalau menanggapi tentang pertanyaan ibu tadi, konten campur-campur itu sebenarnya asal mulanya, bisa cerita asal mulanya. Asal mulanya YouTube itu adalah video dokumentasi kita, bukan video tutorial atau video-video yang berkonsep gitu. Jadi kalau seandainya campur-campur sebenarnya nggak apa-apa. Kalau saya sebenarnya nggak apa-apa, hanya seperti yang Muji bilang, ketika kita sudah memproklamirkan satu konten, akhirnya yang itu terus yang dilihat orang. Jadi, terus kalau memang mau buat aja. Nah, bukan. Kontennya ada 3 dalam satu channel. Misalnya puisi, vlog, terus apalagi satunya. Seperti itu. Jadi ketika campur dan jadi masalah. Orang tahu nih, gitu. Nah, kalau konten saya kan ada vlog, ada budaya, ada review, terus ada review budaya, terus jalan-jalan traveling udah. Jadi ketika saya mau ngupload traveling ya udah traveling gitu. Terus ada video saya yang memang untuk jam tayang itu saya 1 jam membaca buku, tidak apa-apain, cuma membaca aja. Kalau kamera kayak gini saya baca. Itu untuk ngejar jam tayang. Harus belajar dari Nah, jadi terus balik ke ini Mbak Cili. Ada lagi? sepatah 2 kata. Oh ya, boleh. Oh. Sepatah 2 kata waktu yang belum monet semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu nama channel saya itu Dapur Cili. Sudah jelas di situ Dapur Cili berarti tentang resep-resep masakan. Jadi saya bikin channel itu mulai di awal di pertengahan 2020 dan sampai sekarang 2021 mau habis belum monet. Jadi yang namanya mood swing itu ada. Kadang-kadang kita maksudnya semangat untuk bikin konten, tapi ada waktunya kita jenuh gitu. Tapi saya sudah sampai di titik yang bukan jenuh, tapi puas pada saat bikin satu konten.
bisa diupload, mau nonton berapa, view berapa, itu ada kepuasan tersendiri sudah, karena memang hobi yang dijalani gitu. Jadi untuk target subscriber pasti ada, masih tetap semangat gitu kan, cuman ya itu lagi, kembali lagi sebaiknya hobi, harus hobi. Kalau namanya mood swing tuh pasti kadang pengen, tapi kalau memang bisa konsisten upload terus, karena dengan banyaknya konten berpeluang salah satu bisa naik, salah satu bisa viral. Cuman dari 100 konten yang saya bikin belum ada yang viral. Sabar. Paling tinggi view saya itu yang keripik tempe itu 4.000 view, dan cuma itu, yang lain ratusan, puluhan, satuan. Masif ya. Tapi itu tidak memutuskan semangat saya, karena saya begitu, setiap hari itu seperti apa ya, bikin konten itu seperti investasi, apalagi kalau yang sudah monet, mau upload atau tidak, tapi pada saat video kita sudah disukai orang, kita sambil tidur pun video ada yang buka, itu jalan. Dan kalau saya memilih kenapa ke resep masakan, saya berpikirnya semuanya pasti ada manfaatnya kan, dan pasti saya pikir saya sambil tidur amal jariah saya jalan. Karena apa, orang yang apalagi kalau yang dia saya berhasil bikin resep gambar cili gitu kan, alhamdulillah di situ. Jadi lebih ke vibe positif aja kita pikirkan, jangan terlalu target yang ambisi harus monet, lebih baik kita jalani. Tapi kalau memang bisa cepat, itu rezeki orang kan lain-lain. Satu baru bikin di awal 2021, di pertengahan 2021 sudah monet, kita kok belum dari awal 2020, karena rezeki orang masing-masing. Nah, rezeki orang masing-masing, tapi yang penting semangatnya. Terus kita senang. Kalau kita nggak senang, kita nggak bahagia, lebih baik tutup channel aja. Apalagi kalau putus asa, ya kan? Untuk tema, jelas kalau saya itu nggak bisa random. Pernah saya sekali random bikin konten prank, malah di email sama saya sekarang boleh sombong. Saya sekarang sombong karena setiap orang buka video saya yang di atas 100 viewers itu sudah ada iklannya. Jadi dikira saya sudah banyak duit. Oh iya dong, nggak ada. Alhamdulillah sudah iklan, semua sudah banyak. Berarti bisa dibilang sebetulnya channel saya itu berpotensi untuk menjadi mitra YouTube. Tetapi karena subscriber saya belum naik, ya diredam dulu untuk jadi mitranya. Jadi mitra Gojek dulu atau Grab bisa. Tapi itu tidak masalah. Yang penting kita bahagia menjalaninya. Yaitu saya punya apa sih yang kita cari? Kepuasan. Kalau kita puas, kita bisa enak menjalaninya. Gitu aja. Jadi jangan patah semangat. Kalau mau bikin konten sebanyak-banyaknya, konten itu ada bagus atau tidak bagus sama sekali. Salah satunya itu pasti bisa naik. Terserah yang mau tidak bagus pun, kalau memang kena ke penonton pasti bisa naik. Jadi upload sebanyak-banyaknya. Kalau memang lagi mood, insya Allah salah satu bisa naik, salah satu bisa viral, bisa naikkan channel kita. Tetap semangat aja, positifnya diluaskan lagi. Jangan lupa tolong subscribe. Nomor cirinya ya. Sekian berbagi pengalaman dari saya yang belum monet, sudah hampir jalan setahun setengah. Pada sahabat-sahabat semua dari Bukar, Tenggarong, Mas Ali pada teman. Ya, nanti kita gabung di grup ya. Nah, kita saling ya mungkin masih tetap berhubungan melalui grup. Mudah-mudahan bermanfaat, kita tambah pengalaman, dan juga paling utama apa yang dikatakan Pak Idar tadi, silaturahim. Ya, mungkin nanti ada bulan depan yang mau ya dikunjungi rumahnya, kami siap dari Samarinda berkunjung ke Tenggarong. Karena Tenggarong Samarinda tidak terlalu jauh. Ya, karena kebetulan sahabat saya Pak Idar itu suka jalan juga itu, beliau itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri Mas Jam ya, karena sudah disuruh meninggalkan tempat kita.
Mohon maaf apabila ada hal-hal, terutama pada teman-teman dari Tenggarong apabila dari Samarinda ada yang kurang berkenan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.